Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan sebelum memulai video ini. Kali ini kami akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Belum dikonfirmasi apakah episode 201 akan mengadaptasi chapter 35 atau tidak. Bisa saja hanya sebagian cerita saja, keseluruhan atau mungkin adaptasi chapter 35 yang akan ditunda. Mengingat diprediksi akan banyak canon atau filler di episode ke depan nanti. Jadi konten kali ini hanya untuk pembahasan saja, dan belum pasti kapan akan diadaptasi. Manga Boruto chapter 35 berjudul Terserah Padamu. Chapter ini kelanjutan dari video sebelumnya, di mana Kawaki terkejut melihat sosok Kyuubi yang muncul secara tiba-tiba di depannya. Adegan diawali Kawaki terkejut melihat Kyuubi. Kyuubi dan Kawaki saling bertatapan di sebuah ruangan. Kemudian Kawaki bertanya, "Siapa kau ini?" Kyuubi menjawab, "Akan panjang jika aku menjelaskannya. Singkatnya, aku adalah rubah yang merasuki orang ini. Kau bisa anggap aku iblis." Kawaki mulai panik dan berkata, "Jangan main-main denganku." Kemudian Kyuubi menjawab, "Tenang, aku tidak akan berniat buruk padamu. Selagi Naruto tidur, akulah yang akan mengawasimu." Kyuubi meneruskan perkataannya berkata, "Siapa sangka kelima Kage meminta tolong padaku untuk tugas ini. Perputaran waktu yang sangat aneh." Kemudian Kawaki terdiam sejenak mendengar penjelasan Kyuubi tersebut. Kawaki kemudian berkata, "Kau kan salah satu dari Biju bukan? Aku pernah membaca tentangmu dari dokumen organisasi Kara. Siapa sangka monster sepertimu mempunyai hubungan dengan seorang Hokage. Ini berarti pasti Naruto kuat. Kau bahkan membiarkannya menjadi Hokage." Kemudian Kyuubi terdiam sesaat dan menjawab, "Namamu Kawaki bukan? Kurasa wajar kalau kau berpikir seperti itu, tapi kau salah." Kawaki terkejut mendengar penjelasan Kyuubi. Terlihat Naruto masih tidur nyenyak, dan Kyuubi mulai menjelaskan. Kyuubi berkata, "Justru kebalikannya. Sampai sekarang aku adalah pengganggu baginya. Aku sudah bersamanya sejak dia bayi. Dia dihina dan dicaci orang sekelilingnya, dan dia selalu sendirian. Kehidupannya jauh dari kata tentram, serta bisa dibilang dia mirip denganmu Kawaki." Kawaki terdiam dan menyimak dengan baik perkataan Kyuubi. Kemudian Kyuubi berkata, "Dulu aku dijuluki rubah ekor 9, dan aku sangat ditakuti penduduk desa. Aku memakan banyak korban, termasuk orang tua Naruto sendiri." Kawaki tampak semakin terkejut. Kyuubi melanjutkannya, "Bukan cuma itu, setelah Naruto lahir, mau tidak mau dia menjadi wadah untuk mengurungku." Kawaki terkejut mendengar kata wadah, yang sama dengan julukan Kawaki sendiri. Kyuubi melanjutkan, "Terdapat seekor monster di tubuh Naruto kecil, dan dia selalu menjadi bahan kritikan dan kebencian orang-orang di sekitarnya. Dia hanya bisa menonton anak-anak lain bermain dari kejauhan, sedangkan dia hanya bermain ayunan sendirian." Kawaki terdiam mendengar cerita dari Kyuubi. Kyuubi menegaskan, "Bukan karena Naruto suka bermain ayunan. Mengerti maksudku bukan?" Kawaki terdiam dan dia teringat obrolannya bersama Naruto. Obrolan tempo hari Kawaki bertanya ke Naruto, "Bagaimana dengan teknik Kage Bunshin? Teknik itu cukup bagus bukan? Kau bisa bertarung melawan dirimu sendiri. Kau bisa meluapkan segalanya pada Bunshinmu sendiri." Kemudian Naruto menjawab saat itu, "Walaupun itu bisa dilakukan, itu akan sia-sia saja. Itu tak akan merubah suasana hatimu. Aku ini bukti hidupnya." Kemudian kilas balik berakhir. Kawaki melihat Naruto yang sedang tertidur nyenyak di dekatnya. Dia itu selalu sendirian. Kemudian dia menggunakan Kage Bunshin menjadi jurus andalannya. Ironis sekali bukan? Awalnya orang ini payah dalam hal ninjutsu, terutama Kage Bunshin. Tapi kekosongan hati Naruto bukan terisi oleh jutsu apapun. Kemudian Kawaki teringat lagi pada perkataan Naruto tempo hari. Naruto sambil tersenyum berkata, "Setelah kau punya teman, duniamu akan berubah." Kyuubi meneruskan perkataannya, "Aku menyaksikan sendiri." Hati Naruto mulai perlahan terisi penuh. Dia memang bukti nyata tentang ini. Kawaki mulai terbawa suasana. Dia kemudian secara perlahan berkata, "Apa menurutmu, aku bisa menjadi seperti dia?" Kyuubi terdiam sejenak dan berkata, "Tentu saja. Itu semua terserah padamu. Pastinya kau bukan tidak bisa. Dengan melihatmu saja aku bisa tahu bahwa meski namamu Kawaki yang mempunyai arti kering, tapi hatimu belum kering sepenuhnya." Tampak terlihat di sini Kawaki menangis di adegan ini. Mata kirinya mengeluarkan air mata yang deras. Kemudian Kawaki mengusap air matanya, dan Kyuubi masih tetap memperhatikannya. Kyuubi kemudian berkata,
Hari sudah larut, kau bisa cari serpihannya besok. Kemudian tampak Kyuubi menghilang. Kawaki terdiam dan vas bunga himawari disorot di sini. Setelah panel berakhir ke hari berikutnya, tampak Kawaki sedang belajar ninjutsu. Kawaki dilatih oleh Naruto. Dia diajarkan bagaimana berjalan secara vertikal di pohon. Tampak Kawaki sangat berbakat di sini karena Kawaki cepat belajar ninjutsu. Akhirnya di sini mereka mulai mengajari teknik dasar Kage Bunshin kepada Kawaki. Tampak dari jauh, Sarada dan Chocho sedang memperhatikan mereka berlatih ninjutsu. Chocho sadar bahwa Kawaki sangat berbakat dalam ninjutsu. Sepertinya Sarada tampak cemburu karena Kawaki mendapat perlakuan istimewa dari Hokage. Namun Chocho berusaha meyakinkan Sarada bahwa Hokage selalu memperlakukan semua warga Konoha seperti itu. Tentu saja mungkin episode latihan ini akan diperpanjang di episode kedepannya. Kemudian setelah panel ini, tampak adegan Sai dan Shikamaru. Sai berhasil memecahkan isi dari USB data kapal udara Kawaki. Sedangkan data itu mengarah kepada keberadaan dari monster ekor 10 atau Jubi di dimensi lain. Dan adegan ini kemungkinan tidak akan langsung diadaptasi, mengingat belum ada konfirmasi apakah di versi anime Jigen akan langsung menyerang atau tidak. Jadi pertengahan chapter 35 ini kemungkinan akan menjadi jarak pemisah panjang untuk melawan Jigen. Namun ini hanya prediksi, dan untuk pembahasan lanjutan kami akan bagikan di video selanjutnya. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.